Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Lofta Gaming. Jadi di video kali ini saya akan memberikan gimana cara teman-teman merekam layar di Redmi Note 12 Pro 5G ya guys ya. Khususnya buat teman-teman main game ya gitu ya. Jadi di sini saya akan memberikan gimana cara nyeting untuk merekam layarnya agar game yang kita mainkan itu lancar dan tidak nge-frame ya guys ya gitu ya. Oke, jadi yang pertama di sini cara kita mengaktifkan atau membuka perekam layar ya di Redmi Note 12 Pro 5G ini, khususnya buat teman-teman kalau udah main game ya. Di sini teman-teman bisa mengaksesnya melalui pintasan game turbo ya guys ya. Di sini teman-teman tinggal aja buka perekam layar ya di sini, berarti dia udah mulai merekam ya. Selain sini untuk teman-teman yang berada di menu ya atau di luar game, di sini teman-teman bisa mengakses di control center ya guys ya. Nah, di sini ada perekam layar. Sini bisa teman lihat ya gitu ya. Dia udah mulai merekam ya. Oke, jadi untuk setelan di perekam layar di Redmi Note 12 Pro 5G ini ada beberapa setelan ya yang bisa teman atur ya gitu ya. Tentunya untuk membuat game yang kita mainkan itu lancar dan performa saat kita main game itu nggak nge-frame atau nggak nge-lag ya gitu ya guys ya. Oke, jadi di sini di setelan perekam layarnya yang pertama adalah resolusi ya. Nah, jadi resolusinya jangan teman-teman ambil yang 1080 ya. Kenapa saya rekomendasikan yang 720? Karena kalau kita pilih resolusi yang semakin tinggi, itu akan membuat CPU kita itu akan bekerja keras ya. Tentunya akan membuat gameplay kita itu FPS-nya akan drop ya guys ya, atau turun ya gitu ya. Nah, jadi untuk resolusi 720 ini saya rasa udah bagus ya untuk kualitas videonya, nggak pecah atau nggak burik ya guys ya gitu ya. Yang kedua di sini kualitas video ya. Nah, ini juga berfungsi untuk membuat video kita itu lebih jelas atau detail ya gitu ya. Jadi saya sarankan untuk kualitas videonya teman-teman pilih yang 16 Mbps ya gitu ya. Orientasi di sini teman-teman sesuaikan ya. Teman-teman main gamenya itu berdiri atau rebah ya. Jadi kalau berdiri teman-teman pilih portrait atau vertikal ya guys ya. Jika game yang teman-teman mainkan itu rebah ya, jadi teman-teman main seperti ini, teman-teman pilihnya landscape atau horizontal ya. Nah, jadi itu ya guys ya. Selain sini sumber suara ya. Jadi di sini ada dua opsi sumber suaranya, mikrofon dan suara sistem ya. Jadi kalau teman-teman pilih mikrofon, itu yang direkam adalah suara yang ditangkap oleh mikrofon kita ya. Jadi suara-suara dari speaker ini akan ditangkap juga oleh mikrofon, atau suara-suara yang dari luar itu akan ditangkap juga oleh mikrofon ya gitu ya guys ya. Jadi untuk game yang saya rekomendasikan ya untuk main game, teman-teman pilih aja suara sistem ya. Jadi kalau kita pilih suara sistem, itu yang ditangkap adalah suara game sendiri ya. Nah, jadi suara yang dari luar itu nggak bakal ditangkap ya. Terus ini keunggulan dari suara sistem ini, suaranya itu lebih jelas ya guys ya, lebih kualitasnya itu lebih bagus ya untuk suaranya gitu ya guys ya. Selain sini untuk laju bingkai tetap, nah jadi ini penting buat teman-teman perhatikan, laju bingkai tetap ini adalah sebuah FPS ya. Tentunya untuk di Redmi Note 12 Pro 5G ini sayang sekali FPS-nya nggak sampai ke 60 FPS ya guys ya. Tentunya perekam layar ini akan cuma menangkap di 30 fps ya. Jadi contohnya kayak kita main PUBG Mobile dengan grafik mode ekstrim itu kan 60 fps ya guys ya gitu ya. Jadi gimana cara kita merekam game yang kita mainkan itu 60 fps? Tentunya di sini teman-teman harus mematikan laju bingkai tetap ya, agar perekam layar teman-teman itu mengambil laju bingkainya itu melalui game ya, bukan melalui perekam layar ya. Jadi kalau teman-teman aktifkan, ini yang diambil laju bingkainya yaitu di perekam layar ya guys ya. Jadi saya sarankan untuk fitur laju bingkai tetap di Redmi Note 12 Pro ini teman-teman nonaktifkan ya, agar hasil dari rekam layar kita itu smooth ya guys ya gitu ya. Atau ngikutin FPS yang ada di game sendiri ya. Oke, jadi itu yang selanjutnya sini adalah fitur tambahan ya. Tentunya di sini bisa teman baca kunci layar untuk mengakhiri, tampilkan gerakan sentuhan, tampilkan ketukan tombol ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang main game, teman-teman nonaktifkan aja ya guys ya fitur ini ya. Oke, jadi di sini kita coba langsung ya perekam layar. Di sini untuk perekam layarnya saya akses melalui pintasan game turbo ya. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman
bisa mengaksesnya melalui pintasan game turbo. Jika teman nonaktifkan game turbonya, teman bisa mengaksesnya melalui control center ya, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Di sini teman atur aja dia paling pojok kiri ya guys ya. Dan di sini kita lihat ya, di sini bisa teman lihat untuk FPS-nya ini smooth banget, nggak ganggu banget ya gitu ya. Oke, selain sini kita akan coba ngetes nembak-nembak ya, contohnya seperti ini. Oke, jadi di sini kita lihat dulu untuk hasil ya guys ya. Oke, jadi di sini bisa teman lihat. Oke, jadi ini adalah hasil dari perekam layar ya yang bisa teman lihat. Nah, di sini saya besarkan ya guys ya. Di sini bisa teman lihat ya, ini resolusinya 720 nggak pecah sama sekali ya guys ya. Ini udah mantap banget, udah bagus ya gitu ya untuk item-item yang ditampilkan nggak pecah-pecah ya, atau burik-burik ya gitu ya. Selain sini untuk FPS-nya bisa teman lihat ini ngikutin FPS yang ada di game sendiri ya. Atau kita bilang ini adalah 60 FPS ya, karena saya memilih grafik di game PUBG ini adalah smooth ekstrim ya guys ya gitu ya. Oke, di sini bisa teman lihat smooth banget ya untuk kita main gamenya. Nah, jadi di sini untuk suaranya bisa kita lihat ya di sini. Nah, di sini bisa teman lihat ya gitu ya. Suara dari rekam layarnya pun nggak double, nggak tertimpa-timpa ya gitu ya. Jadi suaranya itu real ya dengan videonya gitu ya. Jadi nggak delay sama sekali ya guys ya gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa di video selanjutnya. Thank you.